Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pohon biner atau binary tree. Saya Musdafa Fadila. Saya Marius Alfian Mekodala. Nama saya Nicholas Kaisaria. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi pohon biner, istilah dalam tree, ordered and unordered tree, dan ada metode transversal, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Pohon biner atau binary tree, sebuah perorganisasian secara hierarki dari beberapa sebuah node di mana masing-masing node tidak memiliki child atau anak lebih dari dua. Implementasi binary tree bisa dilakukan menggunakan struktur data linked list. Masing-masing node terdiri dari tiga bagian, yaitu sebuah data atau info dan dua buah pointer yang dinamakan pointer kiri dan pointer kanan. Istilah dalam tree, node atau simpul, sebuah elemen dalam sebuah tree. Parent atau orang tua, node yang berada di atas node lain secara langsung. Child atau anak, cabang langsung dari sebuah node. Root, node teratas yang tidak mempunyai parent atau orang tua. Sibling, sebuah node lain yang memiliki parent yang sama. Leaf, sebuah node yang tidak memiliki children. Leaf biasanya disebut sebagai external node, sedangkan node lain disebut sebagai internal node. Level, semua node yang memiliki jarak yang sama dari root. Deep, jumlah level yang ada dalam tree. Predecessor, pendahulu yang ada di atas node tertentu. Successor, penerus node yang berada di node tertentu. Di sini ada balance dan unbalanced binary tree. Balance binary tree, setiap level di atas level yang paling rendah terisi penuh. Unbalanced binary tree, jika tree tidak memenuhi kaidah balance, kebanyakan aplikasi menginginkan suatu tree yang seimbang. Ordered and unordered tree. Ordered tree yaitu antar sibling atau saudara terdapat urutan usia. Node yang paling kiri berusia paling tua atau sulung, sedangkan node yang paling kanan berusia paling muda atau bungsu. Posisi node diatur atas urutan tertentu. Contohnya silsilah keluarga. Unordered tree. Antar sibling atau saudara tidak terdapat urutan tertentu. Contohnya struktur organisasi sekolah SMK. Kenapa kita harus paham binary tree? Ada beberapa alasan mengapa kita harus paham pohon biner dibandingkan atau daftar tertaut. Yang pertama, waktu pencarian lebih cepat. Karena setiap node dalam pohon biner dapat diakses dengan cepat menggunakan kunci uniknya. Waktu pencarian jauh lebih cepat dibandingkan dengan struktur data lainnya. Misalnya, jika Anda ingin menemukan rekaman tertentu dalam sebuah larik, Anda harus memindai seluruh larik hingga Anda menemukan rekaman yang diinginkan. Dengan pohon biner, Anda dapat memulai dari simpul akar dan dengan cepat menelusuri pohon tersebut hingga Anda menemukan catatan yang diinginkan. Dan yang kedua, persyaratan penyimpanan berkurang. Karena setiap node hanya memiliki 2 pointer anak, pohon biner memerlukan ruang penyimpanan lebih sedikit dibandingkan struktur data lain seperti array atau daftar tertaut. Di sini ada sedikit video penjelasan. Bisa tolong di-play? Oke, kalau kita singgung gitu ya, sebenarnya kita sudah singgung atau kita sudah menggunakan istilah transversal atau transversing. Ingat nggak? Ya, di link list. Itu adalah teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis, sehingga sebuah node dapat hanya satu kali saja dikunjungi. Jadi nggak boleh setelah node ini lagi, nggak boleh. Ya, setelah node ini, ya node berikutnya gitu. Dan setiap node hanya bisa dikunjungi satu kali. Gitu. Ada 3 cara transversal. Yang pertama pre-order, in-order, dan post-order. Nah, untuk tree atau node yang kosong, transversal atau transversing tidak perlu dilakukan. Boleh tolong Jadi kalau di-pause? misalnya udah sampai bentuk, ya nggak perlu dilakukan lagi yang selanjutnya. Ya, kalau node yang kosong nggak perlu dilakukan transversal atau transversing. Oke, jadi kita masuk ke cara videonya transversal tolong yang pertama. di-pause biar saya Di pause, Nus. Cara Oke, jadi sebelumnya definisi transversal ya.
Jadi intinya itu definisi transversal itu adalah teknik menyusuri setiap node dalam sebuah tree secara sistematis. Transversal. Dan di sini punya 3 cara transversal, yaitu ada pre-order, in-order, post-order. Untuk tree atau node yang kosong, transversal perlu Ada dilakukan. 3 cara transfer sih. Ya, kalau Transversal tidak perlu dilakukan. Sorry. tulisan Jelaskan kok. Di sini ada cara transversal, boleh di-play videonya, biar video yang menjelaskan. sana. Jadi, kalau kita mau mencetak struktur data tree atau binary tree ini, yang dicetak mana dulu? Kita kan mulai dari root pasti. Kita mulai dari root. Kunjungi rootnya. Artinya tampilkan rootnya. Kemudian telusuri subtree kiri dulu, ketimbang kanan. Kiri. Sekarang rootnya jadi ini. B. Kanan atau kiri dulu? Kiri. Setelah kiri selesai, baru kanan. Nah, ngajar lagi kiri dan kanan. Pertimbangannya kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu. Punya type lagi I dan C. Ini kiri. Jadi kanan. Duluan kiri apa kanan? Kiri. Jadi setelah I, dia punya child di kanan. Jadi karena di kirinya sudah ditelusuri. Ya, dia kembali ke parentnya atau parentnya orang tuanya. Yang kiri sudah selesai, yang kanan. Jadi setelah C, gitu. Kemudian ini sudah kembali ke parentnya. Nah, ini yang kanan kiri juga udah kembali ke parentnya lagi. Terus yang kiri dari root sudah tinggal yang kanan. C. Ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.